Selanjutnya kita akan pantau bersama bagaimana pergerakan arus balik dari berbagai daerah. Sudah ada produser lapangan Naufal Zakwan di Pelabuhan Bakauheni Lampung dan juga Diana Valencia di ruas gerbang tol Cikatama. Kita akan ke tol Cikatama terlebih dahulu. Kita akan bergabung dengan Diana Valencia. Halo, selamat malam Diana. Ini kalau saya lihat dari layar gambar di belakang Anda cukup ramai. Apakah pantauan arus lalu lintas atau arus balik mudik di tahun 2023 ini memang lengang atau sempat terjadi kepadatan? Ya, selamat sore jelang malam, Ayu. Kalau bicara soal kepadatan, memang ada antrean kendaraan, tetapi tidak panjang ataupun signifikan begitu ya. Tadi saya coba dari arah Jawa menuju ke arah Jakarta, khususnya di gerbang tol Cikampek Utama yang merupakan jadi salah satu titik rawan kepadatan yang diungkapkan oleh Jasa Marga. Ini antrean kendaraannya tidak lebih dari 1 kilometer. Ini artinya bahwa masih cukup normal, dan untuk mengetahui kondisi terkini saya akan bergeser sedikit. Kemudian foto jurnalis CNN Indonesia Maria Oktober akan menunjukkan kepada Anda kondisi terkini di gerbang tol Cikampek Utama. Yang Anda lihat di layar, Ayu, ini merupakan arus kendaraan dari arah Jawa menuju ke arah Jakarta, dan mereka sudah melewati gerbang tol Cikampek Utama. Terpantau memang banyak kendaraan pribadi dan juga bis begitu ya, mengangkut penumpang. Dan kalau bicara soal data, Ayu, bahwa memang berdasarkan data dari Jasa Marga, per pukul 6 sore waktu Indonesia Barat, ini kurang lebih ada 43.800 kendaraan yang melintas dari arah Jawa menuju ke arah Jakarta melalui gerbang tol Cikampek Utama. Nah, kemudian Ayu, apakah ini ada peningkatan signifikan dari kemarin? Jawabannya tidak ada. Karena kalau saya bandingkan dari periode waktu yang sama begitu ya, dari pukul 8 pagi sampai dengan pukul setidaknya 5 sampai dengan 6 sore begitu. Memang kisaran kendaraan yang melintas dari arah Jawa menuju ke arah Jakarta ini berkisar di angka 43.000. Kalau kemarin ini di sekitar 43.500. Nah, kalau untuk hari ini ada 43.800 kendaraan yang melintas dari arah Jawa menuju ke arah Jakarta. Nah, Ayu, perlu dipahami dan juga diketahui begitu ya bagi mereka yang hendak balik ke arah Jakarta, bahwa memang benar beberapa waktu lalu Kementerian Perhubungan, Korlantas Polri ini menyebutkan prediksi arus puncak balik Lebaran 2023 ini jatuh pada 2 periode. Periode pertama kemarin yang sudah lewat tanggal 24 dan juga 25 April. Kemudian periode kedua ini pada tanggal 30 Mei sampai dengan 1 April 2023. Tapi kalau mengutip begitu ya pernyataan terbaru dari Kapolri Jenderal Listio Sigit yang kemarin turut meninjau langsung begitu ya di beberapa titik rawan kepadatan seperti di gerbang tol Cikampek Utama, menyebutkan bahwa tadinya prediksinya ketika puncak arus balik ini perharinya kendaraannya bisa mencapai 203.000 kendaraan perharinya. Tetapi ternyata realitanya ini di bawah 13% begitu. Sehingga memang Kapolri menyebutkan akan ada pergeseran arus kendaraan. Jadi para petugas, entah itu polisian, kemudian Jasa Marga ini diminta untuk waspada sampai dengan H+7 Lebaran. Mengingat bahwa di tanggal 27 sampai dengan 29 April ini ada diskon tarif harga tol sebesar 20%. Saya ambil contoh, Ayu, kalau misalnya Anda adalah kendaraan golongan 1 begitu ya, kendaraan pribadi, tap in di gerbang tol Kali Kangkung, kemudian tap out di gerbang tol Cikatama, biasanya harganya 352.000, tetapi karena apabila Anda melintas di tanggal 27 April sampai dengan 29 April, ini akan ada diskon 20%, sehingga totalnya kurang lebih jadi 290.000. Nah, hal inilah yang bisa jadi salah satu elemen untuk merangsang masyarakat bergeser, Ayu, waktu pemilihan kepulangan mereka ke arah Jakarta begitu, yang mungkin tadinya mengikuti berakhirnya cuti bersama di area perkantoran ataupun di bidang perkantoran di kantor mereka masing-masing begitu, kemudian bergeser mengikuti diskon tarif tol tersebut begitu ya, sehingga polisian, Jasa Marga ini menyebutkan akan terus waspada mengantisipasi apabila ada lonjakan arus balik
Lebaran 2023 dari arah Jawa menuju ke arah Jakarta. Selain itu yang juga perlu diperhatikan adalah rest area, Ayu. Tadi saya sempat memantau di rest area kilometer 62. Rest area ini merupakan salah satu rest area yang cukup ramai, mengingat adalah rest area pertama yang akan dilintasi oleh kendaraan apabila mereka selepas dari gerbang tol Cikampek Utama. Ditambah ini merupakan rest area yang cukup besar begitu ya. Tadi saya pantau memang tidak ada kepadatan kendaraan dan di sana sudah ada kepolisian yang mengatur keluar masuk ke kendaraan supaya bisa lebih cepat, kemudian sirkulasi kendaraannya juga bisa teratur begitu ya. Ada imbauan dari Jasa Marga dan juga Korlantas bahwa yang hendak menggunakan rest area ini kurang lebih bisa 30 menit begitu ya, untuk bisa memaksimalkan ataupun bergantian supaya tidak terjadi kepadatan di satu titik. Tetapi sistem buka tutup sudah diberlakukan, Ayu, apabila nanti dalam satu rest area itu, dalam satu titik tersebut memang dirasa sudah over capacity ataupun overload seperti pada arus mudik Lebaran 2023 lalu. Tentu memang toleransi bagi sesama pemudik yang hendak kembali ke arah Jakarta ini dikedepankan begitu ya, karena memang tidak ada sanksi ataupun penegakan hukum yang dilakukan oleh petugas kepolisian di rest area apabila sudah lebih dari 30 menit, contohnya seperti itu, sehingga memang rasa tenggang rasa dan juga toleransi yang dikedepankan dan diimbau oleh, saya mengutip dari Kakor Lantas Irjen Firman Santiabudi. Ayo kembali ke Anda. Baik, terima kasih Diana Valencia, laporannya dari Tol Jakarta Cikampek. Dan dari sana kita akan beralih ke Pelabuhan Bakauheni Lampung. Sudah ada Naufal Zakwan di sana. Halo Naufal, selamat malam. Bagaimana pantauan arus balik pada hari ini? Kalau saya lihat di belakang Anda cukup ada kendaraan yang mengantri. Apakah memang sudah ada peningkatan volume kendaraan yang signifikan di sana? Ya baik, selamat malam Ayu. Saat ini saya sudah berada di Dermaga 2, tepatnya di Pelabuhan Bakauheni. Memang seperti yang Anda lihat di belakang saya saat ini, beberapa kendaraan, terutama kendaraan roda 4 dan juga kendaraan roda 2 sedang mengantri untuk masuk ke dalam kapal. Dan karena memang sesuai dengan puncak arus mudik pada gelombang 1 di tanggal 24 sampai 25 April 2023, itu akan terjadi puncak arus balik Lebaran tahun 2023. Dan namun pada tanggal 26 April ini sebanyak 123.232 penumpang sudah menyeberang dari Pelabuhan Bakauheni menuju ke Pelabuhan Merak, yang memang sebelumnya itu berjumlah sekitar 88.758 penumpang. Dan memang sudah ada beberapa antisipasi yang dilakukan oleh pihak pelabuhan, terutama OSDP dan juga beberapa petugas lainnya untuk melancarkan arus balik pada tahun 2023. Dan untuk mengetahui lebih detail bagaimana perealisasian antisipasi arus balik tahun 2023 di Pelabuhan Merak, saya sudah terhubung dengan GM utama dari ASDP Bakauheni, yaitu Bapak Rudi. Selamat malam Bapak Rudi. Selamat malam Mas. Pak, mungkin boleh dijelaskan sedikit terkait antisipasi yang sudah dilakukan dari Pelabuhan Bakauheni untuk mengurai kemacetan, karena memang dari beberapa hari lalu sudah terjadi peningkatan jumlah pemudik yang luar biasa. Baik, untuk antisipasi mengatasi arus mudik, khususnya arus balik dari Bakauheni ke Merak, kami PT SDP Cabang Utama Bakauheni sudah melakukan beberapa hal, terutama terkait dengan hal tersebut, yaitu kita sebelumnya merencanakan rencana operasi. Dalam rencana operasi tentunya kita menyiapkan segala sesuatunya. Yang pertama yaitu terkait dengan masalah fasilitas, baik itu kapal maupun dermaga. Yang kedua manpower, dan yang ketiga yaitu terkait dengan kesisteman. Kapal sudah kita siapkan 65 kapal siap operasi. Dan untuk dermaga kita siapkan 7 dermaga, 1 dermaga eksekutif dan 6 dermaga reguler. Dan untuk manpower kita siapkan kurang lebih 1.300 orang yang terdiri dari tenaga keamanan, BKO, security, tenaga cleaning dan tenaga lainnya yang untuk mendukung kesiapan angkutan Lebaran tahun 2003 ini. Dan untuk kesisteman kita, untuk mendukung itu kita sudah menyiapkan tiket online. Jadi pengguna jasa dapat membeli 60 hari sebelum keberangkatan, dan paling sedikit yaitu 1 hari sebelum keberangkatan sudah mempunyai tiket, sehingga dalam masuk pelabuhan tidak terjadi antrian. Oke, baik ya, Perudi, terakhir untuk antisipasi ini nantinya akan diakhiri pada tanggal berapa Pak? Singkat saja. Baik, untuk antisipasi ya, ini diprediksi
tanggal 30 akan terjadi puncak arus mudik kembali. Jadi ini ada 2 puncak arus mudik, yaitu yang kemarin dan rencana diprediksi tanggal 30 April ini. Oke, baik, Captain, selamat bertugas kembali. Selamat ya. Jadi seperti itu Ayu, memang untuk antisipasi nantinya akan terus diperpanjang karena memang mengingat pada arus balik tahun 2023 akan terjadi 2 gelombang, di mana gelombang kedua akan terjadi pada tanggal 30 April sampai 1 Mei 2023. Ayu. Baik, terima kasih banyak atas laporan Anda. Naufal Zakwan melaporkan langsung dari Pelabuhan Bakauheni Lampung, dan sebelumnya ada Diana Valencia melaporkan langsung dari Tol Jakarta Cikampek. Selamat malam, selamat bertugas kembali.